Oke, halo rekan-rekan traders. Kali ini kita jumpa lagi, di mana saya akan coba sharingkan eh, mengenai breakout yang ideal itu seperti apa. Ya, breakout yang ideal itu seperti apa. Kita langsung saja mulai dengan sebuah contoh seperti yang Anda lihat pada chart yang ada di sini adalah chartnya Raja, ya, grafik harganya Raja. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada Anda Raja mengalami kenaikan yang fantastis ya pada bulan Juli tahun lalu, tahun 2022, ya, di mana naik, waduh, ini berapa ini, ratusan persen ini. Hanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hanya dalam 1,5 bulan lah ya, kurang lebih naik 230%. Nah, breakout terjadi, yang idealnya itu breakoutnya seperti apa, kan begitu. Nah, di manakah terjadinya breakout dari Raja? Nah, saya bisa kasih lihat seperti ini. Nah, di sini dia breakout. Saya ganti dulu dengan garis yang lebih tebal. Nah, di sini dia breakout. Terus, saya kasih panah. Nah, Raja itu breakoutnya di sini. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan dan keraguan banyak orang itu adalah, Pak, kadang breakout itu bisa gagal. Betul. Breakout itu tidak semuanya berhasil. Bahkan breakout yang berhasil itu hanya 30% dari breakout. Ya, jadi misalnya Anda melihat 100 breakout, mungkin hanya 30%-nya saja breakout tersebut yang bisa berhasil. Berhasil itu perhitungannya seperti apa? Tolak ukurnya apa? Sebuah breakout yang berhasil. Sebuah breakout yang berhasil itu tolak ukurnya adalah ada kelanjutan. Jadi contoh ya, ini adalah breakoutnya daripada Raja, ya, panah ini. Ini breakout. Apakah setelah itu ada kelanjutannya? Ini jangan dikasih dot. Oke. Apakah setelah breakout ada kelanjutannya? Kelanjutan kenaikan? Jawabannya ada. Ya, ini. Nah, di mana besoknya, ya tidak harus besoknya sih, bisa bisa beberapa hari kemudian. Yang jelas intinya begini. Setelah breakout, beberapa hari berikutnya itu ada kelanjutan. Kelanjutan itu adalah candle naik di mana close-nya candle naik itu lebih tinggi daripada harga tertinggi dari candle breakout. Ambil contoh di sini. Candle breakout, harga tertingginya adalah 382 harga high-nya. Nah, candle kelanjutannya close di 422. Artinya 422 sudah lebih tinggi daripada 382. Maka ini disebut ada kelanjutan setelah breakout. Itu salah satu tolak ukur mengenai apakah sebuah breakout itu valid apa tidak, berhasil apa tidak. Itu salah satunya. Ya. Nah, sekarang pembahasan kita ini breakout yang ideal itu seperti apa? Nah, ini tadi adalah breakout yang ideal ya. Contoh yang ideal itu seperti ini. Nah, yang breakout yang gagal seperti apa? Saya kasih contoh pada saham BCA ya. Pada contoh saham BCA yang mana, nah ini dia saham BCA. Kalau orang hanya melihat, oh ini resistennya, wah ya, resistennya nih di harga 8.875. Ini kalau breakout bisa naik kencang. Nah, seperti yang Anda lihat, candle breakoutnya di sini. Nah, saya zoom. Ya, ini candle breakoutnya. Apa yang terjadi setelah dia breakout? Memang sih breakoutnya bagus ya, tutup di atas resisten. Sudah benar nih breakoutnya, tutup di atas resisten, udah bagus. Tapi setelah itu kok loyo, jebret. Ini kalau Anda pakai stop loss yang mepet, yang dekat, kena ini. Kan begitu. Tapi kalau stop loss Anda lebar, nggak kena. Tapi kalau stop loss yang terlalu lebar, ya percuma aja Anda jadinya kan nggak bisa maksimal belinya. Karena kalau stop lossnya lebar terus Anda belinya banyak, dan and at the end stop loss itu kena, waduh sakit itu ya. Lossnya besar, besar. Karena range ke jarak ke harga stop lossnya jauh.
harga beli ke harga stop loss jauh, Anda belinya banyak. Waduh, sakit tuh. Ya. Nah, ini breakoutnya udah bagus gitu ya, tutup di atas resisten. Kenapa gagal? Kan begitu. Baru Anda dalam hati ini berpikir, wah nggak cocok nih trading breakout. Sebenarnya bukan trading breakoutnya yang nggak cocok, bukan. Seperti Anda harus sadar, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, hanya 30% breakout yang akan berhasil. Sisanya itu gagal. Nah, sama seperti Anda bermain poker, nggak mungkin setiap putaran itu Anda menang terus. Sehingga Anda harus tahu bagaimana caranya mensiasati, kalau kalah, kalahnya jangan banyak. Kan begitu simpelnya. Kalau menang, menangnya harus banyak. Tapi kalau kalah, kalahnya jangan banyak. Kenapa? Karena kita akan lebih sering kalah nih. Jadi kalau bisa kalahnya itu dikit, 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 dikit. Tapi kalau menang, menangnya banyak. Nah, otomatis Anda harus bisa baca kartu kan. Oh, ini kartunya memungkinkan apa enggak? Sama di saham. Kita harus bisa baca kartunya. Kita lihat di sini BCA. Sebelum terjadinya breakout, nah Anda harus lihat apa yang terjadi sebelum terjadinya breakout. Harga saham ini sudah naik 2 hari berturut-turut. Candlenya besar-besar pula. Ya, naik 2,7%, naik 1,8%. Oh, kan naiknya dikit, Pak. Oh, jangan Anda bilang naiknya cuma segitu, terus Anda bilang dikit. Bagi saham sekelas BCA naik segitu mah banyak. Anda bisa lihat aja perbandingan besarnya candlenya. Naik 2,7%, candlenya itu udah besar banget. Kenapa? Karena pergerakan BCA itu ya kayak siput begitu. Ya kan? Anda lihatnya nih candlenya kecil, 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 kecil. Jadi naik 2,7% itu besar sudah bagi saham sekelas BCA. Nah, ini 2 hari berturut-turut sudah naik, baru terjadi breakout. Bandingkan dengan si Raja. Raja itu tidak didahului oleh candle naik sebelum terjadinya breakout. Tidak. Anda bisa lihat di sini candlenya malah hammer kecil. Ya, ini hammer kecil. Candle daripada Raja sebelum terjadinya breakout, hammer kecil. Bukan candle hijau besar. Bukan. Ya, bukan. Dan berhari-hari turun, 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 kecil, 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 kecil. Habis itu tiba-tiba breakout. Ya, sedangkan BCA sudah didahului kenaikan 2 hari berturut-turut dengan candle yang besar pula. Baru terjadi breakout setelah itu. That's why kurang ideal. Ini disebut breakout yang kurang ideal. Karena sebelum terjadinya breakout sudah terjadi kenaikan harga yang besar 2 hari berturut-turut. Nah, kalau misalnya Anda geser resistennya jadi begini, nah, jadi contoh ya, kita belum tahu nih candle yang ini, yang hijau besar ini kita belum tahu. Anda cuma tahu ini resistennya, sebret ya, sudah diuji 1 kali, 2 kali gagal, terus candlenya kecil begini. Anda sudah tahu nih, oh ini resisten. Kalau ini breakout, saya mau beli. Nah, terjadilah breakout itu, jebret. Setelah breakout apa yang terjadi? Adanya kelanjutan, ya, atau bahasa keren di luar sono para bule-bule ngomong follow through, ya, terjadi follow through. Adanya kelanjutan, ya, yang tadi saya udah jelasin di Raja, breakout yang baik itu adalah setelah breakout terus ada kelanjutannya, kan begitu. Nah, apa yang Anda lihat dari candle breakout ini? Di mana sebelum terjadinya breakout ini tidak didahului oleh kenaikan harga yang besar selama 2 hari berturut-turut, kan? Nggak ada toh. Cuma naik kecil doang, tipis-tipis begini. Ikan body candle-nya hijau, tapi tipis. Kan. Setelah itu jebret breakout. Makanya bisa ada power lebih lagi untuk menghasilkan kelanjutan. Ya. Karena dia baru 1 kali nih candle besar, yaitu candle si breakout. Deng. Tapi kalau Anda anggap yang ini adalah resistennya, enggak salah. Resistennya enggak salah. Yang salah adalah sebelum terjadinya breakout, sudah didahului oleh 2 hari kenaikan besar. Itulah kenapa setelah breakout, dia pullback. Kehabisan tenaga. Karena kalau dihitung dengan candle breakout, berarti sudah 3 hari naik berturut-turut, bos. Itulah kenapa setelah breakout, dia pullback. Ya. Oke, contoh berikutnya lagi. Yang ada pada AMRT. Ya, ini contoh berikutnya.
AMRT saya mau kasih contoh. Oke, di sini misalnya ya, contoh yang tidak ideal. Dalam satu saham ini ada dua contoh yang berbeda nih. Kalau Anda mengukur ini sebagai resist, salah nggak? Nggak juga, nggak salah. Ya kan? Harga tertinggi dalam 1 tahun terakhir itu, Pak. Resist namanya. Atau all time high-nya, itu resist. Nah, tapi kenapa setelah breakout, pullback? Kata, tidak ada kelanjutan. Kelanjutannya lama nih baru di sini muncul. Jadi setelah breakout, breakoutnya kurang bagus pula closingnya ya. Terus dia konsolidasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari dulu baru ada kelanjutan. Jelas, kelamaan, Pak. Kan begitu. Kenapa? Nah, seperti yang tadi sudah dijelasin. Anda harusnya tahu nih. Sebelum terjadinya breakout sudah 2 hari naik. 2 hari nih. Candle yang mana bodinya lumayan kelihatan badannya. Ya, bandingkan dengan ini satu saham yang sama loh. Satu saham yang sama. Ya, satu saham yang sama, tapi behaviornya berbeda. Anda bandingkan di sini. Ini resist. Salah nggak? Enggak. Benar, ini resist. Ya, karena berhari-hari nggak bisa lewat. Tres. Tiba-tiba breakout. Dash. Nih ya. Setelah itu, cuman konsol 2 hari, kemudian kelanjutan terjadi. Follow through. Kan enak begini ya. Kenapa bisa begini? Ya karena sebelum terjadinya breakout tidak ada kenaikan 2 hari berturut-turut. Nggak ada. Ini kan merah, setelah merah baru hijau. Jadi kan tidak 2 hari berturut-turut, tidak selang-seling ini. Beda dengan yang di sini. Ya ini 2 hari berturut-turut dia naik, setelah itu baru breakout. Habis tenaganya. Kan logikanya begitu. Dia udah lari dulu, baru dia nabrak tembok. Capek dia pas nabrak tembok karena dia udah kehabisan tenaga untuk lari terlebih dahulu. Sedangkan ini dia tidak berlari kencang terlebih dahulu, tidak. Dia langsung tabrak itu tembok. Roboh lah itu tembok. Bom. Ya, analoginya begitu. Ya, ini satu saham yang sama tapi behaviornya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Yaitu tadi perilaku sebelum breakout. Yang contoh A ini, saya bilang ini contoh A ya. Tidak ada kenaikan 2 hari berturut-turut sebelum terjadinya breakout. Sedangkan yang contoh B ini sudah 2 hari berturut-turut naik. Baru dia breakout. Seperti itu. Satu contoh lagi. Di saham BBNI misalnya. Saya akan berikan contoh BBNI di sini. BBNI ini resist. Ya, ini resist. Seret. Anda bisa lihat. Ini candle breakout. Sebelum terjadinya breakout, apakah ada 2 hari berturut-turut harganya naik? Jawabannya tidak. Alhasil, dia tidak kehabisan tenaga ketika melakukan breakout. Breakoutnya bisa cakep, besar, bodinya, candlenya bagus, dan setelah itu ada kelanjutan. Tes. Ya, tuh. Jadi, breakout yang ideal itu harusnya adalah sebelum terjadinya breakout, itu tidak ada kenaikan harga minimal 2 hari berturut-turut itu nggak ada. Pak, kalau 3 hari berturut-turut sebelum breakout sudah naik harganya gimana? Ya 2 hari aja jangan, apalagi 3 hari kan begitu simpelnya. Ya kan? 2 hari aja jangan, apalagi 3, apalagi 4. Waduh kacau dah. Jadi sesimpel itu sebenarnya kita memilah sebuah breakout yang bakal potensi bagus atau tidak. Kita kan sebelum terjadinya breakout, pada saat kita mengukur resisten ini kan kita udah bisa lihat apakah sebelum terjadinya breakout didahului kenaikan harga 2 hari berturut-turut. Jika jawabannya tidak, ya udah Anda keker, Anda incar, kan seperti itu. Kemudian muncul pertanyaan, berarti kalau seperti ini Pak, breakoutnya akan bagus Pak? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi itu salah satu tolak ukur dulu ya. Ibaratnya apakah ini punya potensi apa enggak nih breakoutnya. Kalau sampai terjadi breakout, breakoutnya ini punya potensi bagus apa enggak. Itu dulu tolak ukur yang pertama. Setelah terjadinya breakout, maka masih harus dilihat faktor lain lagi. Misalnya tutupnya seperti apa, apakah upper shadow-nya tinggi atau tidak, ya kan?
Apakah body lebih besar daripada upper shadow, ya kan? Kalau bodinya besar, tapi upper shadow-nya juga besar, gimana Pak? Nah, jadi masih ada faktor-faktor berikutnya. Cuma yang jelas, yang yang paling sederhana terlebih dahulu adalah sebelum terjadinya breakout, jangan didahului oleh kenaikan harga 2 hari berturut-turut. Karena tenaganya akan habis duluan. Pada saat breakout, dia sudah tidak punya tenaga untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Simpelnya seperti itu. Berarti kalau yang sudah 2 hari berturut-turut naik sebelum breakout, sudah pasti tidak akan bisa naik kencang dong Pak. Belum tentu juga. Itu kan semua tergantung demand, supply and demand daripada pasar itu sendiri. Tapi idealnya adalah ya seperti itu. Idealnya breakout itu tidak didahului oleh kenaikan 2 hari berturut-turut. Idealnya seperti itu, ya kan? Ibaratnya 5 hari berturut-turut naik, kemudian breakout masih bisa naik lagi, ada juga. Cuma secara probabilitas kan tidak banyak yang seperti itu, ya kan? Tidak banyak yang seperti itu. Jadi kita itu bermain di dunia probabilitas. Jadi jangan semua dipukul rata A ya A, B ya B, nggak bisa, ya kan? Ambil contoh begini. Sebanyak apa sih Anda bisa melihat sebuah kejadian seperti ini? Harga saham itu ditekan turun sampai ke gocap. Ya, turun sampai gocap nih. Ya, sentuh gocap, tutup 51. Setelah itu naik kencang, jebret sampai 300 perak. Jadi naik berapa itu? 250%. Seberapa banyak Anda melihat kejadian seperti ini? Jarang kan? Sangat jarang sekali. Tapi apakah sudah pasti tidak bisa terjadi seperti ini? Belum tentu, buktinya bisa nih becak. Tapi seberapa besar probabilitas untuk kejadian seperti ini? Kecil. Jadi ya bukannya tidak bisa, tapi peluangnya kecil untuk terjadi. Ya sama seperti togel lah, zaman togel. Anda mau dapat 4 angka bisa? Bisa. Tapi apakah bisa setiap hari Anda dapat 4 angka? Ya belum tentu. Tapi kalau 2 angka gimana? Ya probabilitasnya lebih besar untuk terjadi. Anda bisa dapat 2 angka. Tapi kalau 4 angka, kecil probabilitasnya karena 1 banding 10.000. Sedangkan 2 angka 1 banding 100. Gitu. Jadi harga saham ditekan sampai ke bawah terus tiba-tiba mantul naik kencang. Bisa, bisa. Tapi seberapa banyak sih yang kejadiannya seperti itu? Nah, sedikit sekali. Ya kan? Langka. 3 hari sebelum sebelum breakout, 3 hari naik kencang Pak. Setelah breakout, setelah itu breakout, setelah itu masih bisa naik kencang lagi. Ada Pak ini contohnya. Ada, bener ada. Saya nggak bilang nggak ada loh. Ada. Tapi seberapa banyak sih kejadian seperti itu? Jarang terjadi. Oke. Jadi semoga video ini bisa membantu Anda untuk memilah-milah mana calon breakout yang ibaratnya punya potensi bagus dan mana yang sebaiknya ya Anda pertimbangkan lagi lah untuk Anda incar breakoutnya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.